Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ringkasan, kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penulisan laporan akhir. Untuk dosen pengampu, Ibu Dr. Ratna Septianti, SE, MSI, AKT. Kami dari kelompok 6 ada 10 anggota. Yang pertama ada Virginia Shalomita, Tiara Sapana, Gabriela Amelia, Zulfina Syahputri, Mary Desima, Leonie Rossi, Mutiara Clara, Intan Permata, Raisya Ramadhania, dan Madenita Anggraini. Jadi mari kita mulai pembahasannya. Jadi, bagian penutup tugas akhir memiliki peran penting dalam penelitian. Bagian ini menunjukkan pemahaman peneliti terhadap hasil yang diperoleh. Bagian penutup terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama, ringkasan, merangkum isi penelitian, kesimpulan menjawab rumusan masalah, keterbatasan menunjukkan batas penelitian, dan saran memberi arahan untuk penelitian selanjutnya. Pemahaman yang baik terhadap keempat bagian membantu menghasilkan tugas akhir yang terstruktur, logis, dan dapat dipercaya atau kredibel. Jadi, ada pengertian ringkasan. Ringkasan adalah bagian terakhir dari sebuah karya ilmiah yang bertujuan untuk memberikan gambaran pendek tentang keseluruhan isi penelitian. Dalam konteks tugas akhir, ringkasan seringkali disebut summary atau abstrak. Ringkasan menunjukkan inti dari penelitian yang telah dilaksanakan, mulai dari tujuan, cara, atau metode yang digunakan, hasil yang didapat, sampai kesimpulan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun tujuan ringkasan. Tujuan utama dari ringkasan adalah membantu pembaca memahami isi tugas akhir tanpa harus membaca keseluruhan bab. Dengan demikian, ringkasan harus ditulis dengan padat, jelas, dan menggambarkan substansi penelitian secara menyeluruh namun ringkas. Lalu ada fungsi ringkasan. Yang pertama ada sebagai ikhtisar penelitian. Ringkasan menyajikan inti dari seluruh kegiatan penelitian, mulai dari latar belakang hingga hasil. Yang kedua ada sebagai sarana komunikasi ilmiah. Ringkasan memudahkan pembaca, dosen, atau peneliti lain untuk memahami substansi penelitian tanpa membaca seluruh kelaporan. Yang ketiga ada sebagai bagian identifikasi karya ilmiah. Dalam publikasi akademik, ringkasan digunakan oleh lembaga atau perpustakaan untuk mengelompokkan karya berdasarkan topik. Yang terakhir ada sebagai alat penarik perhatian. Ringkasan yang baik dapat mendorong pembaca untuk membaca lebih lanjut keseluruhan tugas akhir. Lalu ada cara menulis ringkasan. Yang pertama ada fokus pada hasil penelitian. Jelaskan inti dari temuan utama tanpa membahas ulang teori atau metode. Yang kedua ada hindari pembahasan baru. Ringkasan tidak boleh berisi data, argumen, atau analisis baru yang belum muncul di bagian sebelumnya. Yang ketiga ada gunakan bahasa padat dan jelas. Sampaikan ide utama dengan kalimat singkat, efektif, dan mudah dipahami. Yang keempat ada tulis setelah seluruh laporan selesai, agar isi ringkasan benar-benar mencerminkan keseluruhan hasil penelitian. Lalu yang kelima ada gunakan kalimat aktif dan bersifat objektif. Hindari kata-kata yang bersifat opini pribadi seperti menurut saya atau saya berpikir. Yang terakhir ada cantumkan unsur penting penelitian. Ringkasan ideal mencakup latar belakang singkat, tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan inti. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pengertian kesimpulan.
Menurut vocabulary, pengertian kesimpulan adalah sebuah bagian yang berada di posisi paling akhir pada suatu hal atau menjadi yang paling akhir dari sebuah hasil. Setiap hal dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian tertentu dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Biasanya, seseorang bisa memperolehnya dari akhir sebuah hal. Kemudian ada tujuan dan fungsi kesimpulan. Yang pertama, menyampaikan hasil akhir dari pembahasan agar pembaca memahami inti tulisan. Kemudian membantu pembaca tahu inti dari tulisan tanpa harus membaca keseluruhan isi. Kemudian memberikan penegasan atau jawaban terhadap permasalahan yang dibahas, yaitu menegaskan hasil akhir yang sudah dibuktikan dalam pembahasan. Kemudian menjadi dasar untuk saran atau rekomendasi lanjutan. Biasanya, kesimpulan dijadikan dasar untuk memberikan saran di bagian akhir. Kemudian yang terakhir ada menutup tulisan dengan kesan yang kuat dan jelas. Bagian ini memberi penutup yang menunjukkan pemahaman dan kesimpulan akhir penulis. Next. Kemudian ada ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, relevan dengan isi pembahasan. Kesimpulan harus sesuai dengan topik dan pembahasan sebelumnya. Yang kedua, menjawab tujuan atau rumusan masalah. Kesimpulan harus bisa menjawab pertanyaan utama dari tulisan atau penelitian yang dilakukan. Kemudian, yang ketiga disusun singkat, padat, dan juga jelas. Meskipun singkat, isinya kesimpulan harus tetap mewakili hasil dari isi utama dari pembahasan. Yang keempat, membahas formal namun dapat dipahami dengan baik, menggunakan kalimat sederhana dan to the point, supaya pembaca langsung dapat memahami isi dari penelitian. Yang kelima, tidak mengandung informasi baru. Semua isi kesimpulan harus berasal dari hasil pembahasan, bukan tambahan ide baru. Yang keenam, disusun secara logis dan berurutan. Urutannya, mengikuti alur pembahasan supaya pembaca mudah mengikuti hasil akhirnya. Yang ketujuh, menunjukkan pemahaman penulis terhadap topik. Kesimpulan yang baik akan menunjukkan pemahaman penulis tentang isi dari tulisan atau penelitiannya. Yang terakhir, memberikan penegasan akhir yang kuat. Tutup dengan kalimat yang tegas agar pembaca merasa pembahasan sudah selesai dengan jelas. Next. Kemudian ada contoh penulisan kesimpulan. Yang pertama ada contoh kesimpulan umum seperti makalah ilmiah. Contohnya, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa etika memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami tanggung jawab moralnya dan memiliki kesadaran etis, maka tingkat kepatuhannya dalam melapor dan membayar pajak juga meningkat. Dengan demikian, penerapan etika pajak dapat menjadi salah satu cara efektif untuk membangun sistem perpajakan yang jujur dan berkeadilan. Yang kedua, ada contoh kesimpulan laporan penelitian sederhana. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika pajak berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak yang beretika cenderung lebih taat dan taat pada aturan, membayar pajak tepat waktu, dan jujur dalam pelaporan. Di sisi lain, aparat pajak yang berintegritas juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, sinergi antara etika wajib pajak dan etika petugas pajak menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Next. Kemudian ada pengertian keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian merupakan segala kekurangan, hambatan, atau kendala yang tidak dapat dihindari oleh peneliti selama proses pelaksanaan studi. Hal ini membatasi lingkup interpretasi, generalisasi, dan aplikasi temuan penelitian. Kemudian, tujuan keterbatasan penelitian yaitu memberikan pemahaman yang jujur dan realistis kepada pembaca mengenai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan diterapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada fungsi keterbatasan penelitian, yaitu terdapat 3. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan bersikap transparan. Kedua, menjadi acuan untuk perbaikan atau penelitian lanjutan, yaitu studi masa depan dengan mengatasi keterbatasan yang ada. Yang ketiga, membantu pembaca menginterpretasikan temuan secara hati-hati, tidak berlebihan, atau bisa disebut dengan overgeneralisasi. Next.
Selanjutnya yaitu ada keterbatasan metode atau biasa disebut dengan metodologi, yaitu adalah ini berkaitan dengan kelemahan atau kendala yang timbul dari desain penelitian, instrumen, atau prosedur analisis yang digunakan. Contohnya yaitu terdapat tiga. Yang pertama itu ada desain yaitu menggunakan desain kuantitatif, korelasional hanya menunjukkan hubungan yang membatasi kemampuan untuk menetapkan hubungan sebab akibat. Yang kedua itu ada instrumen, yaitu adalah menggunakan kuesioner lapor atau bisa disebut dengan self-report yang rentan terhadap bias keinginan sosial, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial. Dan yang ketiga itu ada teknik sampling menggunakan convention sampling, pengambilan sampel yang seadanya, yang membatasi kemampuan untuk melakukan generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya, keterbatasan waktu. Keterbatasan atau temporal. Keterbatasan waktu atau temporal adalah kendala yang ditimbul karena periode waktu pelaksanaan studi yang terbatas atau durasi pengamatan yang terlalu singkat. Kendala ini membatasi kemampuan penelitian untuk mengamati fenomena dalam jangka waktu yang memadai untuk menangkap perkembangan perubahan musiman atau efek jangka panjang. Contohnya ada dua. Yang pertama, durasi pendek, yaitu penelitian yang dilakukan hanya selama 3 bulan, tidak cukup untuk mengamati efek jangka panjang dari suatu program intervensi. Yang kedua, waktu pengembalian data, yaitu pengembalian data hanya dilakukan pada musim tertentu, misalnya musim liburan, yang mungkin tidak mencerminkan perilaku atau kondisi sepanjang tahun. Next. Selanjutnya, keterbatasan data atau informasi atau juga sumber daya. Ini terkaitan dengan kesulitan dalam mengakses informasi, jumlah subjek yang terbatas, atau kualitas data yang kurang memadai. Contohnya yaitu ada tiga. Yang pertama, ukuran sampel. Jumlah responsnya yang kecil, yaitu N sama dengan 25, membatasi kekuatan statistik dan kemampuan untuk mendeteksi hubungan yang signifikan. Yang kedua ada akses data, yaitu kesulitan mendapatkan data keuangan rahasia perusahaan atau menolak akses ke dokumen tertentu membatasi kelengkapan analisis. Yang ketiga ada respon, yaitu tingkat respon kuesioner yang rendah, misalnya hanya 40% dari target, dapat menimbulkan bias non-respon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu saran penelitian. Saran penelitian merupakan bagian dari suatu karya ilmiah atau penelitian yang berisi rekomendasi atau masukan berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan. Menurut Suharsimi Arkunto 2023, saran adalah pendapat penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu agar dapat melakukan tindakan perbaikan atau pengembangan di masa yang akan datang. Artinya, saran dibuat bukan sekedar untuk menutup penelitian, tapi juga memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya atau penerapan hasil penelitian dalam kehidupan nyata. Tujuan dan fungsi saran penelitian yang pertama yaitu memberikan arahan atau tindak lanjut penelitian, yaitu saran membantu pembaca atau peneliti berikutnya mengetahui hal apa yang masih bisa dikembangkan. Misalnya jika penelitian kamu punya batasan tertentu, maka saran bisa menunjukkan bagian mana yang perlu diteliti lebih dalam di masa depan. Yang kedua yaitu menunjukkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Dengan memberi saran penelitian menunjukkan bahwa ia paham isi penelitiannya dan mengetahui apa yang bisa diperbaiki. Hal ini menandakan jika penelitian tidak hanya menyimpulkan, tapi juga reflektif terhadap hasil penelitiannya. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi praktis, ya seperti saran juga dapat memberikan anjuran langsung yang bisa diterapkan di lapangan, misalnya memberikan saran untuk lembaga, masyarakat, atau pihak tertentu agar hasil penelitian bermanfaat secara nyata. Yang keempat yaitu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi lain saran adalah agar penelitian tidak berhenti di situ saja.
Ciri-ciri saran yang baik ada beberapa, yaitu yang pertama berdasarkan hasil penelitian, bukan opini pribadi. Yang kedua mengandung unsur solusi atau perbaikan. Yang ketiga ditulis dengan bahasa yang sopan dan jelas. Yang keempat bersifat realistis dan dapat dilaksanakan. 5 singkat, padat, dan fokus. Next. Contoh kalimat saran, penulisan menyarankan agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran etika dalam membayar pajak, karena hal ini dapat membantu terciptanya kepatuhan pajak yang lebih baik. Next. Kesimpulan, penulisan laporan akhir harus dilengkapi dengan bagian penutup yang terdiri dari ringkasan, kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan menjadi bagian penting yang merangkum hasil penelitian secara singkat, jelas, dan padat, serta menjawab perumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan harus berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan tanpa menyertakan informasi baru. Selain menunjukkan pemahaman penulis atas topik, kesimpulan juga menjadi dasar untuk memberikan saran yang konstruktif bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang disusun dengan baik meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan akhir secara keseluruhan.